Alasan untuk mempelajari tentang detailing yang perlu dilakukan pada produk kayu terpasang yaitu untuk mencegah kerusakan dan keropos kayu yang diakibatkan oleh resiko air tergenang di permukaan kayu. Kondisi ini membuat kayu tidak dapat bernapas dan dapat menyebabkan kondisi lembab yang merusak. Kondisi kelembapan kayu yang tidak bernapas dan dapat memicu pertumbuhan jamur yang nantinya akan menarik rayap untuk memakan kayu. Cara-cara detailing yang benar inilah yang dapat mencegah atau meminimalisir kerusakan yang disebabkan oleh air ataupun cuaca. Harus kita ingat bahwa musuh terbesar kayu adalah air, bukan rayap. Jika permasalahan tergenangnya air di permukaan kayu bisa dicegah, dan desain detailing pertemuan kayu dilakukan dengan benar, material kayu terpasang dapat bernapas dan tentunya akan menjadi lebih stabil dan tahan lama. Sayangnya di Indonesia, kita belum memiliki guideline SNI lengkap mengenai detailing dan cara-cara pemasangan produk kayu. Sehingga sering sekali kejadian di mana pemasangan kayu sering asal dan mengakibatkan hasil yang jelek. Tidak tahan lama, terlihat kurang rapi, dan kerusakan lainnya terjadi setelah terpasang sekian waktu. Tapi jangan khawatir, banyak negara maju yang memiliki standard building codes for wood construction yang dapat diimplementasikan di Indonesia sebagai best practice dalam pemasangan dan detailing material kayu pada suatu proyek. Salah satu national standard yang bisa dipelajari adalah Eurocode 5 Designing Wooden Structures. Standar nasional Eurocode 5 ini banyak diadopsi oleh standar nasional bangunan kayu banyak negara, termasuk Amerika, Australia, Singapura, dan lain sebagainya. Meskipun setiap negara akan memiliki penyesuaiannya masing-masing dalam hal local practices, suhu dan kelembapan, tetapi secara filosofi, prinsip, best practice, instruction, dan guideline sangatlah mirip. Yakni sama-sama untuk material kayu terpasang dapat bernapas dan meminimalisir potensi genangan air di permukaan kayu. Tiap produk kayu yang akan dipasang tentunya harus sudah melalui beberapa tahapan seperti yang sudah dibahas video sebelumnya. Di video ini, kita akan bahas beberapa contoh detailing dan poin-poin penting yang perlu diperhatikan dan dilakukan untuk pemasangan atau pengaplikasian produk kayu di berbagai macam aplikasi. Duduk yang manis karena kelas sudah mau dimulai. Seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya, produk kayu kita bagi menjadi dua, produk kayu untuk kegunaan arsitektural dan struktural. Kita bahas produk arsitektural terlebih dahulu. Produk kayu pertama adalah cladding. Cladding merupakan produk kayu yang digunakan sebagai fasad atau tampilan terluar daripada bangunan. Penggunaan cladding bisa memberikan tampilan yang lebih asri dan alami dibandingkan bahan material lainnya. Dalam pemasangan cladding, yang perlu diperhatikan selain dari jenis kayu yang digunakan adalah bagaimana cara pemasangan cladding yang baik dan benar untuk menjaga cladding tahan lama dan tidak cepat rusak. Berikut common mistake yang dapat merusak cladding kayu. Adanya air yang menggenang pada permukaan kayu, hal ini menyebabkan air terserap dan membuat kayu tersebut lembab dan dapat diserang oleh rayap. Jarak antar papan cladding yang tidak cukup besar sehingga udara tidak dapat berhembus yang mengakibatkan kelembapan yang tinggi. Jarak minimal gap tersebut adalah 5 hingga 7 mm. Jarak batan atau bantalan cladding terlalu jauh, sehingga dapat mengakibatkan tidak stabil dan bergerak dengan banyak. Jarak antara bantalan cladding setidaknya harus memiliki 300 hingga 600 mm menyesuaikan dengan dimensi claddingnya. Penggunaan material pemasangan haruslah tepat seperti skrup, klip, dan lainnya. Pilih bahan yang tidak korosif, di mana dapat membuat kayu menjadi lapuk dan membusuk. Ukuran dimensi profil dan detail sambungan papan yang tepat. Ketebalan versus lebar papan kayu sangat penting untuk meminimalkan pergerakan dan menjaga stabilitas kayu. Untuk mengurangi resiko kerusakan yang diakibatkan oleh genangan air, maka dalam pemasangannya harus mengikuti best practice seperti ini. 1. Memberikan jarak antara dinding dan cladding. Untuk memastikan udara dapat mengalir, maka pemberian jarak antar dinding dan cladding harus cukup. Kurang lebih 40 mm jarak antara dinding dengan cladding. Hal ini dapat menggunakan vertical hollow dan horizontal button untuk mendapatkan jarak yang sesuai. 2. Gunakan rangkai vertical hollow. Penggunaan vertical hollow pada pemasangan cladding berguna untuk memastikan adanya aliran udara serta meminimalisir air yang dapat tergenang. Lancarnya aliran udara dapat membantu mengeringkan air yang mungkin tertinggal pada cladding. 3. Memberikan jarak antara plank cladding. Selain jarak antar dinding dan cladding, jarak antara plank cladding juga perlu diperhatikan, bahwa penempatannya tidak boleh terlalu rapat untuk tetap menjaga aliran yang baik. Produk kedua adalah detailing pada decking kayu. Decking kayu sering digunakan untuk area basah seperti pada balkoni dan kolam renang. Penggunaan decking kayu memiliki risiko kerusakan diakibatkan oleh air. Ditambah posisi decking yang horizontal, maka detailing pada decking kayu menjadi krusial untuk dilakukan. Apabila decking kayu dibiarkan dengan keadaan rusak atau terpasang tidak sesuai dengan semestinya, maka akan membahayakan pengguna jalan atau pedestrian yang melintas di atas decking kayu tersebut. Berikut detailing pada decking kayu yang diperlukan. 1.
meninggikan jarak antara existing construction dan decking. Sama layaknya pada pemasangan cladding, jarak antara konstruksi dan decking harus memiliki ketinggian yang cukup untuk memastikan aliran udara lancar. Cara meninggikan decking dapat menggunakan adjustment pedestal dan juga berfungsi untuk mencegah kelibatan bergerak pada saat pemasangan decking. 2. Memastikan jalur air yang lancar di bawah decking. Dikarenakan decking kerap kali digunakan untuk area basah, maka pembuangan air dan kemiringan konstruksi perlu menjadi fokus utama dalam memastikan jalur air lancar. Apabila air di bawah decking tidak lancar, hal yang dapat terjadi adalah kelembaban yang tinggi yang dapat mengakibatkan masalah-masalah yang dapat muncul. Terakhir, kita akan bahas detailing penggunaan produk kayu untuk struktural dengan acuan Eurocode 5. Untuk glue lamp, ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam pemasangan glue lamp sebagai struktural suatu bangunan. Contoh bangunan yang menggunakan standar Eurocode adalah Macallan Distillery di Skotlandia, Ho Tower di Austria, dan Trade Building di Norway, serta di tempat lainnya. Berikut detailing-detailing yang perlu dilakukan dalam proses desain dan instalasi glue lamp pada suatu bangunan. 1. Konektor dan sambungan. Dalam detailing glue lamp, konektor dan sambungan perlu diperhatikan dengan detail agar tidak ada kesalahan dalam konstruksi. Konektor dan sambungan pada glue lamp juga berfungsi sebagai load path yang diperlukan untuk membuat bangunan lebih stabil pada saat dilanda gempa bumi atau kejadian yang dapat membuat struktur glue lamp bergerak secara masif. 2. Overhang pada atap. Untuk mencegah air dapat langsung mengenai glue lamp, pemasangan overhang pada atap dapat berfungsi sebagai pelindung. Overhang atap juga berfungsi untuk memberikan shade pada kayu agar tidak terkena sinar UV matahari secara langsung, yang dimana dapat merusak sel-sel kayu yang meningkatkan resiko kayu akan pecah atau retak. Tali air. Tali air merupakan jalur air yang dipasang pada area atap untuk memutuskan aliran air yang mengalir dari atap dan mengenai bagian bawah atap tersebut. Dengan adanya tali air ini, maka kayu dapat terhindar dari air yang mengalir sehingga kayu dapat tetap kering. 4. Menaikkan konstruksi untuk menghindari water splash. Pada bangunan yang menggunakan struktur kayu, disarankan untuk meninggikan jarak antara kayu dengan tanah sekitar 60 cm. Untuk memberikan area splashback yang dapat menghindari struktur kayu terkena air yang jatuh ke tanah dan mengenai kayu tersebut. Dengan diberikannya area splashback ini, maka kayu yang dekat dengan tanah akan tetap kering sehingga kayu tersebut tidak akan mengalami masalah kelembapan dan masalah lainnya yang diakibatkan oleh cipratan air. Ada kesalahan lainnya seperti di Indonesia, banyak kolom kayu yang dicor langsung ke dalam beton. Hal ini sangat membahayakan karena dapat mengurangi ketahanan struktural bangunan tersebut. Nah, agar tidak melakukan kesalahan dalam penggunaan material kayu, maka sebaiknya harus tetap mengikuti anjuran Eurocode 5 dalam instalasi dan handling material kayu. Dikarenakan ada banyak hal teknis lainnya mengenai Eurocode 5, kamu bisa baca Eurocode 5 di link kolom caption atau hubungi Wood Expert kami di Woodlamp Indonesia. Jadi sekarang udah tahu kan apa saja yang perlu dilakukan dalam pemasangan dan detailing lainnya pada saat menggunakan bahan material kayu untuk arsitektural maupun struktural. Di video selanjutnya kita akan bahas Woodlamp Indonesia as Wood Consultant. Jadi, jangan sampai telat ya. Yang belum, yuk absen di kolom komentar. Dadah!